Kawan inilah, saat ini pemerintah Indonesia lagi ngegarap proyek strategis penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang ditargetkan rampung sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Jadi ini tuh kayak sebagai kado gitu loh ceritanya. Kalau orang nih ya, usia 80 tahun ini udah dikasih bonus banyak banget nih dari segi usia. Jadi kalau ulang tahun ya yang diharapkan itu ya doa. Toh yang diharapkan sama rakyat Indonesia sekarang ya hidup layak, hidup sejahtera, lapangan pekerjaan ada, bukan PHK yang jadi kerajaan. Dan katanya nih ya, proyek ini tuh berdalih memperbarui narasi sejarah nasional secara komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Pertanyaannya nih ya, ada banyak sebetulnya. Salah satunya apa sih urgensinya? Apakah ia dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membalikan fakta yang ada demi mengharumkan kaum tertentu? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Program penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah ini menelan biaya 9 miliar rupiah kawan inilah. Disetujuin juga sama DPR dan anggarannya dari APBN. 9 miliar bisa dialokasiin deh kayaknya untuk yang lebih penting. Karena rakyat Indonesia ya sekarang itu sangat menginginkan kestabilan ekonomi, kesempatan kerja, sampai kebutuhan dasar mereka kayak makan, sampai kesehatan mereka juga terjamin. Koya ini, ya sudahlah ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini mengatakan pihaknya ini menargetkan untuk melakukan uji publik setidaknya pada bulan Juli nanti. Kita tunggu ya di bulan Juli. Sesuai nggak nih penulisan ulang sejarah RI ini? Kita sama-sama kawal ya. Karena Komisi 10 DPR nih ya, mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia. Supaya apa? Ya supaya tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan supaya penulisan ulang sejarah RI jangan ada pengaburan. Netizen juga kritis nih sama program strategis pemerintah yang ini. Dan setuju juga dengan pernyataan Bu Puan tersebut. Ada juga netizen yang mempertanyakan, kira-kira Wapres Presiden Prabowo yang saat ini, yang merupakan anak dari Presiden ke-7, ditulis juga nggak nih dalam sejarah? Ini sejarah politik loh. Netizen juga ada yang mengkritik nih, yang beranggapan kalau penulisan ulang sejarah ini adalah penggelapan sejarah yang tujuannya untuk mencuci dosa rezim dan mencari legitimasi kekuasaan. Nah, kalau yang ini benar-benar harus kita kawal kawan inilah. Terus nih, netizen juga meminta kalau kerja Rodi itu sebetulnya dibayar, tapi dikorupsi sama, ya udah sama pemerintah. Tuh, udah dari dulu kan, emang ini nih sifat serakah para pejabat negara ternyata ya. Ini sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan besar dalam penulisan ulang sejarah ini. Salah satunya soal daftar pelanggaran HAM. Dari 12 daftar pelanggaran HAM berat masa lalu yang udah diakui negara pada 11 Januari 2023 kemarin sama Presiden ke-7 kita, Presiden Joko Widodo, yang dicatat dalam sejarah cuma 2 dong. Terus pertanyaannya, 10-nya kemana? Kenapa nggak mau ditulis juga? Ada apa? Kalau kayak gini kan kekhawatiran netizen mencuci dosa-dosa rezim, ya bisa dianggap benar dong. Ini sejarah loh, jangan sampai hal ini bukan saja penulisan ulang sejarah, tapi kemungkinan sejarah yang berulang. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.